Hukum kekekalan massa dikenal juga dengan hukum Lomonosov-Lavoisier. Pada awal abad ke-17, Mikhail Lomonosov mempublikasikan penemuannya tentang kekekalan massa. Namun penemuan tersebut belum diterima secara luas. Kemudian, pada tahun 1789, seorang ahli kimia Prancis bernama Antoine Laurent Lavoisier melakukan percobaan untuk membuktikan kekekalan massa sebagai respon ketidaksetujuan terhadap teori yang menyatakan bahwa materi dapat dihilangkan melalui serangkaian proses. Lavoisier melakukan beberapa percobaan di mana salah satunya adalah dengan melakukan pembakaran timah dalam dua kondisi, yaitu dalam wadah tertutup dan wadah terbuka. Setelah pembakaran, pada wadah tertutup tidak terjadi penambahan massa, sedangkan pada wadah terbuka terjadi penambahan massa dari timah. Melalui percobaan tersebut, Lavoisier menjelaskan bahwa pembakaran pada wadah terbuka, zat yang terbakar menyerap sesuatu dari udara sehingga terjadi penambahan massa. Sedangkan pada wadah tertutup, zat yang terbakar tidak dapat menyerap sesuatu dari udara sehingga tidak terjadi penambahan massa. Percobaan lainnya yang membuktikan hukum kekekalan massa yang dilakukan oleh Lavoisier yaitu Lavoisier memanaskan raksa dalam tabung yang dihubungkan dengan tabung yang berisi udara. Ternyata, raksa berubah menjadi zat padat yang massanya lebih besar daripada massa awal. Tetapi, pertambahan massa zat yang terbentuk diikuti juga dengan pengurangan massa udara. Bunyi dari hukum kekekalan massa sendiri yaitu massa zat sebelum bereaksi sama dengan massa zat setelah bereaksi. Hukum kekekalan massa memberikan gambaran kepada kita bahwa massa alam semesta ini adalah tetap. Bagaimanapun suatu reaksi terjadi, massa zat sebelum dan sesudah reaksi akan selalu sama. Penelitian tentang hukum perbandingan tetap pertama kali dilakukan oleh seorang kimiawan berkebangsaan Perancis, Joseph Proust, di antara tahun 1798 sampai dengan tahun 1804. Joseph Proust mencoba menggabungkan unsur hidrogen dan oksigen untuk membentuk senyawa air. Dari hasil percobaan, dapat diketahui bahwa hidrogen dan oksigen bereaksi membentuk senyawa air dengan perbandingan yang selalu tetap, yaitu 1:8, atau terdiri dari 11,11% hidrogen dan 88,89% oksigen. Hasil percobaan ini telah mematahkan pendapat Archimedes yang dipakai oleh ahli kimia pada saat itu, bahwa senyawa hanyalah asal campur dengan perbandingan asal. Bunyi hukum perbandingan tetap yaitu, perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Perlu diketahui bahwa sekalipun hukum ini amat berguna dalam dasar-dasar kimia modern, hukum perbandingan tetap tidak selalu berlaku untuk semua senyawa. Senyawa yang tidak mematuhi hukum ini disebut dengan senyawa non-stoikiometris. Perbandingan massa unsur-unsur pada senyawa non-stoikiometris berbeda-beda pada berbagai sampel. Sebagai contoh, pada oksida besi wustite memiliki perbandingan antara 0,83 hingga 0,95 atom besi untuk setiap atom oksigen. Proust tidak mengetahui hal ini karena peralatan yang ia gunakan tidak cukup akurat untuk membedakan angka ini pada masa itu. Selain itu, hukum Proust juga tidak berlaku untuk senyawa-senyawa yang mengandung komposisi isotop yang berbeda. Komposisi isotop dapat berbeda sesuai sumber dari unsur yang membentuk senyawa tersebut. Perbedaan yang diakibatkan sangat sedikit, tetapi dapat diukur dengan peralatan yang modern. Selain itu, hukum Proust juga tidak berlaku pada polimer, baik polimer alami maupun polimer buatan. Hukum perbandingan berganda sering disebut juga dengan hukum Dalton, diambil dari penemunya John Dalton, seorang kimiawan berkebangsaan Inggris. Bunyi dari hukum perbandingan berganda yaitu, apabila terdapat suatu unsur yang membentuk dua macam senyawa atau lebih,
Yang massa salah satu unsurnya sama banyak, maka massa unsur yang kedua berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Sebagai contoh, unsur karbon dan oksigen dapat membentuk senyawa karbon monoksida dan karbon dioksida. Jika pada pembentukan senyawa karbon monoksida dan karbon dioksida dibutuhkan 1 gram unsur karbon, maka pada proses pembentukan senyawa karbon monoksida diperlukan 1,33 gram oksigen. Sedangkan pada proses pembentukan karbon dioksida dibutuhkan 2,66 gram oksigen, atau 2 kali lipat dari proses pembentukan karbon monoksida. Di sini dapat dilihat bahwa perbandingan massa oksigen yang dibutuhkan pada saat membentuk senyawa karbon monoksida dan karbon dioksida adalah 1:2. Hasil perbandingan tersebut membentuk bilangan bulat dan sederhana. Hukum perbandingan volume diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Joseph Gay-Lussac, sehingga hukum perbandingan volume juga biasa disebut dengan hukum Gay-Lussac. Hukum ini diawali dari percobaan yang dilakukan oleh Gay-Lussac pada tahun 1808. Percobaan yang dilakukan oleh Gay-Lussac yaitu mereaksikan gas hidrogen dan oksigen menghasilkan senyawa air. Dari hasil percobaannya didapatkan data bahwa perbandingan volume hidrogen dan oksigen serta uap air yang dihasilkan yaitu 2:1:2. Selanjutnya, Gay-Lussac mencoba untuk mengukur perbandingan volume yang dihasilkan dari reaksi pada gas-gas lainnya, hingga Gay-Lussac sampai pada kesimpulan bahwa pada suhu dan tekanan tetap, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Hukum perbandingan volume tidak berlaku pada reaksi yang melibatkan zat dalam fase padat dan cair. Pada reaksi yang melibatkan zat padat dan cair, koefisien reaksi hanya menyatakan perbandingan jumlah mol dan tidak menyatakan perbandingan jumlah volume. Data berikut merupakan hasil reaksi antara gas hidrogen dan belerang, membentuk hidrogen sulfida. Untuk dapat menyelesaikan soal tadi, yang pertama kita dapat menuliskan persamaan reaksi terlebih dahulu, yaitu antara gas hidrogen dengan belerang menghasilkan hidrogen sulfida. Nah, kita samakan persamaan reaksinya. Baik, kemudian dari data di tabel kita dapat mengetahui bahwa massa awal dari gas hidrogen yaitu 1 gram, kemudian belerang 2,5 gram, dan hidrogen sulfida 0. Kemudian massa akhir atau sisa hidrogen yaitu 0,8, belerang habis, dan hidrogen sulfida adalah 2,66. Dari sini kita dapat mengetahui zat yang bereaksi. Berarti gas hidrogen yang bereaksi adalah 0,16. Dikurangkan saja 1 dikurang 0,84 sama dengan 0,16. Kemudian belerang yang bereaksi adalah 2,5 gram. 2,5 dikurang 0. Dan hidrogen sulfida yang bereaksi adalah 2,66. Nah, dari data ini kita bisa menyelesaikan soal yang pertama, yaitu yang ditanya adalah massa dari hidrogen jika diketahui belerang yang bereaksi adalah 20 gram.
Untuk memudahkan, saya beri kode, ini ada A, ini B. Nah, kemudian kita dapat menggunakan rumus perbandingan untuk menjawab soal pertama, yaitu gram dari hidrogen, kemudian gram dari belerang, data yang pertama, yang A, kemudian sama dengan gram hidrogen, kemudian gram belerang, menggunakan data yang kedua. Kemudian kita masukkan nilainya. Massa awal yaitu ini yang bereaksi 0,16 gram. Kemudian gram belerang yaitu 2,5 gram, sama dengan ini gram hidrogen yang dicari, dan kemudian ini adalah 20 gram. Kemudian kita perkalikan silang. Kita yang dicari adalah hidrogen. Di sini ini 0,16 gram dikali 20 gram per 2,5 gram. Coret. 1,28 gram. Kemudian untuk soal nomor 2 yang B, yaitu yang ditanya adalah gram belerang jika gram hidrogen yang bereaksi adalah 1 gram. Saya beri kode C. Nah, ini sama dengan yang pertama tadi, kita dapat menggunakan rumus perbandingan, yaitu gram hidrogen per gram belerang, data A, kemudian gram hidrogen per gram belerang, kemudian data C. Nah, di sini kita bisa masukkan gram hidrogen tadi, yaitu 0,16 gram per 2,5 gram. Nah, ini adalah 1 gram yang bereaksi per gram belerang. Sama, kita perkalikan silang. Gram belerang sama dengan 1 gram dikali 2,5 gram per 0,16 gram. Sama dengan 15,625 gram. Berarti dibutuhkan 15,625 gram belerang untuk bereaksi dengan 1 gram hidrogen. Kemudian selanjutnya soal yang ketiga, yaitu berapa persen belerang dalam senyawa hidrogen sulfida. Nah, di sini kita yang dicari ada persen belerang dalam senyawa hidrogen sulfida. Kita bisa menggunakan rumus persentase, ya. Persen dari belerang sama dengan gram belerang per gram hidrogen sulfida dikali dengan 100%. Kita bisa menggunakan data yang pertama. Nah, di sini kita masukkan tadi gram belerang yang bereaksi adalah 2,5. Kemudian gram yang dihasilkan dari reaksi adalah 2,66 gram.
dikali 100%. Kita coret, kemudian bisa kita hitung menjadi hasilnya adalah 93,985%. Hukum Avogadro, atau yang biasa disebut juga sebagai hipotesis Avogadro, adalah aturan yang menghubungkan antara volume gas dan jumlah molekul gas jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Hukum Avogadro berhubungan dengan hukum Gay-Lussac yang menyatakan perbandingan volume unsur atau senyawa per reaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Kemudian, melalui hipotesis Avogadro dikembangkan lagi sehingga hukum Gay-Lussac dapat dikaitkan dengan jumlah molekul. Percobaan yang dilakukan oleh Avogadro menghasilkan kesimpulan bahwa pembentukan dua molekul uap air dari reaksi antara dua molekul gas hidrogen dan satu molekul gas oksigen. Karena perbandingan volume gas hidrogen, gas oksigen, dan uap air pada reaksi pembentukan uap air adalah 2:1:2, maka perbandingan jumlah molekul hidrogen, oksigen, dan uap air juga 2:1:2. Avogadro menyatakan bahwa jumlah atom tiap unsur tidak berkurang atau bertambah dalam suatu reaksi kimia, sehingga molekul gas hidrogen dan molekul gas oksigen harus merupakan molekul dwiatom, sedangkan molekul uap air harus merupakan molekul triatom. Bunyi dari hukum Avogadro yaitu, gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Pada suhu dan tekanan tertentu, gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen membentuk gas amonia dengan perbandingan volume 3:1:2. Jika gas hidrogen yang bereaksi sebanyak 7,525 kali 10⁻22 molekul, berapa jumlah molekul amonia yang terbentuk? Dari soal tadi dapat diketahui bahwa perbandingan volume antara gas hidrogen, nitrogen, dan uap air yaitu 3:1:2. Selanjutnya diketahui juga mol dari gas hidrogen yaitu 7,525 kali 10⁻22 mol. Kemudian yang dicari adalah molekul dari gas amonia. Nah, di sini kita dapat membuat persamaan reaksi terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Reaksi yang terjadi pada soal tadi yaitu gas hidrogen ditambah gas nitrogen menghasilkan gas amonia. Sesuai dengan hukum perbandingan volume bahwa koefisien reaksi sama dengan perbandingan volume. Jadi kita dapat menuliskan di sini untuk koefisien dari gas H2 yaitu 3, nitrogen itu 1, tidak perlu tulis, dan gas amonia yaitu 2. Kemudian kita dapat menggunakan rumus perbandingan untuk mencari jumlah molekul dari gas amonia, yaitu koefisien dari gas hidrogen per koefisien dari amonia. Sama dengan mol dari gas hidrogen per mol dari gas amonia. Kemudian kita masukkan nilainya, koefisien hidrogen 3, koefisien amonia 2, kemudian mol dari gas hidrogen yaitu 7,525 kali 10⁻22 mol. Kemudian yang dicari adalah molekul dari amonia. Selanjutnya kita bisa perkalikan silang. Yang dicari adalah jumlah molekul dari amonia.
bisa kita perkalikan silang menjadi 2 dikali 7,525 kali 10 pangkat 22 mol per 3. Hasilnya yaitu 5,0167 kali 10 pangkat 22 mol.